bersama dengan saya, Suster Hepriani Simbolon, dengan NPM 200910016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan apa itu tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD berkaitan tentang pendekatan pembelajaran terpadu dan pendekatan genre. Dengan dosen pengampu, Bapak Chandra Ronitua Gultom, SPD, MPD. Selamat menyaksikan video saya ini. Nah, saya akan mencoba menjelaskan tentang pendekatan. Pendekatan terbagi menjadi dua, yakni pendekatan terpadu dan pendekatan genre. Kira-kira kalau dikatakan pendekatan, apa sih yang muncul dalam benak kita? Nah, lalu apa sih yang menjadi prinsipnya apa? Karakteristiknya apa? Manfaatnya apa? Dalam pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak atau peserta didik yang akan kita ajarkan nanti. Terutama itu berhubungan tentang kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka pada saat ini. Bagaimana sih kita menggunakan kedua pendekatan ini sehingga pembelajaran kita itu dapat tersusun dan dapat tercapai dengan baik dengan menggunakan kedua pendekatan ini. Nah, berikut ini akan saya menjelaskan satu persatu tentang pendekatan, manfaat, dan juga prinsip-prinsip dari pendekatan ini. Nah, kurikulum terpadu. Kurikulum itu kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu sesuai dengan pemandu. Lalu pembelajaran terpadu itu apa? Pembelajaran terpadu adalah yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata dan sekeliling serta dalam rentang dan kemampuan anak atau peserta didik yang kita ajari di kelas kita masing-masing. Jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran ini dengan perkembangan anak didik kita. Lalu, apa yang menjadi karakteristik dari pembelajaran terpadu ini? Nah, karakteristik pembelajaran terpadu itu yang pertama adalah pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran kita ini berpusat pada siswa itu. Nah, lalu yang kedua itu memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Jadi pengalaman nyata kita langsung berikan kepada siswa. Lalu yang ketiga itu pembelajaran terpadu ini pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Maksudnya apa kok tidak begitu jelas? Maksudnya seperti ini. Misalnya bahasa Indonesia dengan IPA itu tidak nampak dia perbedaannya atau tidak nampak dia dipisah-pisah, tidak seperti yang dulu ada mata pelajaran IPS, IPA, bahasa Indonesia. Jadi dia dipisah-pisah. Ada 8 atau 6 mata pelajaran yang satu hari itu mereka harus bawa sebanyak mungkin buku, tetapi pada pembelajaran terpadu ini tidak. Nah, jadi tapi tidak nampak dia perbedaannya. Misalnya hari ini pembelajaran bahasa Indonesia itu sudah di dalamnya itu mengajarkan tentang matematika, IPA, IPS, SBDB, seni budaya, ya, kecuali olahraga. Kalau olahraga itu biasanya tersendiri. Lalu itu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Lalu yang terakhir itu karakteristik dari pembelajaran terpadu ini yaitu bersifat luas dan fleksibel. Ini lebih fleksibel dia daripada yang dulu seperti KTSP. Jadi itu sudah sangat berbeda, sangat jauh perbedaannya. Ini lebih luas dan lebih fleksibel. Lalu apa yang menjadi prinsip dari pembelajaran terpadu ini? Kira-kira yang tahu nggak sih sahabat-sahabat mahasiswa lainnya, kira-kira apa sih yang menjadi prinsip dari pembelajaran terpadu ini? Nah, prinsipnya yang pertama itu guru itu tidak bersifat otoriter. Nah, otoriter itu maksudnya apa? Jadi maksudnya otoriter itu guru mengambil seluruhnya atau sewenang itu dia berpusat, dia mengajarkan. Jadi enggak lagi guru harus begini, anak-anak harus begini, tidak. Tapi ini pengajarannya lebih fleksibel. Jadi guru tidak boleh bersifat otoriter atau bersifat memimpin. Jadi harus lebih fleksibel. Nah, lalu itu apa? Memberi tanggung jawab secara individu dan kelompok. Jadi kita itu guru itu harus memberikan ruang atau waktu kepada anak-anak untuk bisa melakukan satu tanggung jawab secara individu ataupun secara berkelompok. Misalnya memberikan tugas secara individu atau dalam pembelajaran itu dibentuk dalam kelompok, lalu anak-anak disuruh
menyelesaikannya. Jadi nggak semena-mena atau nggak semena-mena guru yang harus menyelesaikan sebuah mata pembelajaran itu. Lalu itu guru harus bersifat akomodatif terhadap ide-ide yang terkandung sama sekali tidak terpikir dalam perencanaan itu. Jadi mungkin dalam perencanaan pembelajaran itu tidak terpikirkan, tetapi dalam perjalanan waktu ketika kita mengajar ada ide-ide yang harus kita utarakan, ya kita harus ungkapkan. Nah, kira-kira apa manfaat dari pembelajaran terpadu ini setelah kita lihat dari karakteristiknya, dari prinsip-prinsipnya? Nah, yang pertama itu dengan menggabungkan dari berbagai mata pelajaran akan melakukan banyak pengamatan. Kok banyak pengamatan? Ya tentu dulu kalau seperti KTSP kan itu ada namanya pemisah-pisahan. Bahasa Indonesia pisah, matematika pisah, IPS pisah. Nah, IPA juga pisah. Sedangkan sekarang enggak lagi. Jadi dia sistem tematik. Jadi digabungkan keseluruhan mata pelajaran itu. Jadi lebih banyak menghemat waktu dan anak-anak lebih memahami pembelajaran itu secara tuntas. Tidak seperti dulu misalnya bahasa Indonesia belum tuntas sudah masuk matematika belum tuntas sudah masuk agama. Nah, sekarang jauh lebih bagus lagi karena jauh lebih bagus dan juga jauh lebih menghemat banyak waktu supaya anak-anak lebih banyak memahami materi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua itu siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Jadi dari antara hubungan dari bahasa Indonesia ke matematika ini atau bahasa Indonesia ke IPA bisa mereka lihat. Misalnya dari paragraf ini kok bisa dia menghubungkan menjadi perkalian atau penambahan. Nah, dari situ bisa mereka lihat apa makna dari pembelajaran ini ke pembelajaran ini. Misalnya mereka belajar tentang diriku, lalu tentang diriku itu jadi mereka bisa mengetahui begitu. Lalu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Nah, jelas ya, taraf kecakapan berpikir siswa itu jelas akan lebih bagus lagi. Nah, karena mereka akan lebih berpikir kritis, lebih bernalarnya itu berjalan karena ada penghubungan mata pelajaran yang satu ke mata pelajaran yang berikutnya. Lalu itu memberikan penerapan dalam dunia nyata, terjadi kerjasama antara para guru dan para siswa, guru dan siswa, siswa dan siswa, dan juga siswa dan orang lain. Adapun model-model pembelajaran terpadu ini ada 3. Yang pertama itu apa? Model jaring laba-laba, model keterhubungan, dan model keterpaduan. Model laba-laba bagaimana sih? Kok ada model laba-laba? Jangan-jangan yang ada di pikiran kita itu adalah laba-laba yang ada di atap rumah atau di bawah kolong tempat tidur, bukan. Jadi jaring laba-laba itu adalah model yang menggunakan secara tematik. Seperti yang sudah dari awal sudah saya katakan, ada penghubung. Jadi dia tidak terpisah. Jaring laba-laba itu kan dia selalu menyatu gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan menggunakan jaring laba-laba atau dia secara tematik. Lalu model keterhubungan. Nah, model ini adalah yang diusahakan untuk menghubungkan konsep yang satu ke konsep yang lain. Dan yang ketiga itu adalah model keterpaduan. Model keterpaduan ini adalah menggunakan model antara mata pelajaran. Jadi antara mata pelajaran ini ke mata pelajaran ini. Jadi ada dibuat keterpaduan, dipadukan dia menjadi satu. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian B, yaitu yang pendekatan genre dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Pendekatan ini memiliki 4 tahap, yakni yang pertama itu membangun konsep, pemodelan, pembimbingan, dan pemandirian. Kira-kira seperti apa yang dimaksud dengan membangun konteks, pemodelan, pembimbingan, dan pemandirian itu? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, membangun konteks. Membangun konteks ini maksudnya guru mengajak siswa untuk mereview kembali apa yang sudah dipelajari minggu lalu. Nah, apa yang mereka pelajari minggu lalu sebelumnya itu. Jadi, dan memberikan arahan apa yang akan mereka pelajari saat ini. Jadi, dibuat keterkaitan antara pelajaran minggu lalu dengan pelajaran yang sekarang. Jadi dibuat mereka mereview, mengingat kembali, menghangatkan kembali ingatan mereka tentang pelajaran minggu lalu dan diarahkan
tentang pembelajaran yang akan mereka pelajari pada hari ini. Lalu pemodelan. Nah, seperti apa itu pemodelan? Pemodelan itu adalah guru dapat memberikan teks bergenre atau itu narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, review, dan lain-lain. Nah, pemodelan ini guru yang harus memberikan teks berupa narasi. Misalnya kan kita suruh mereka membaca, kita suruh mereka melihat, mengamati. Jadi disitulah yang dimaksud dengan pemodelan ini. Kita memberikan narasi atau kita memberikan deskripsi atau kita memberikan eksposisi, prosedur, review. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat dari hasil dari nalar mereka. Jadi kita memberikan narasi, kita suruh mereka baca, mereka amati, lalu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Lalu yang ketiga itu pemandirian. Nah, pemandirian itu adalah tahap puncak dari pendekatan pedagogi gender yang secara mandiri siswa dapat menciptakan teks sesuai yang ada pada pemodelan tersebut. Nah, disinilah anak-anak diberi tugas mandiri atau tugas individu supaya membuat anak itu semakin yakin dengan kemampuan yang mereka miliki dan semakin mereka percaya diri akan kemampuan mereka, dan kita sebagai guru dapat mengamati sejauh mana mereka telah berkembang dari tugas individu yang telah kita berikan. Jadi dalam pembelajaran terpadu ini atau dalam pembelajaran genre ini, pendekatan ini, guru tidak lagi mengambil alih keseluruhan untuk mengajar, tetapi kita lebih pada menggunakan anak yang lebih banyak berpikir, anak yang lebih banyak kritis, anak yang lebih banyak menciptakan sesuatu untuk berkolaborasi. Jadi kita hanya mengamati, membimbing, dan mengarahkan mereka dari pembelajaran yang sudah kita berikan tadi. Jadi kita itu belajar sambil membiarkan mereka untuk mengembangkan bakat-bakat yang mereka miliki gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu menggunakan pendekatan terpadu dan pendekatan genre. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Thank you, semangat.